luka tabunan tuh, yang Ferguson, saya pingin tahu dari Anda ini ya. Belanda itu menjajah 350 tahun lamanya di Nusantara ini. Dia menjajah. Ya, tenang, santai, relax. Atas dulu, ya. Belanda itu datang ke Indonesia tidak membawa istri-istri mereka. Ya. Ada Zulkifli, ada Alwan, ada Kures Donasi, ada Abed Bego ngelawan satu orang Kristen di sini, saya Khalifah Malik ini. Ini kita bukan ngelawan, ini kita mendengarkan. Oh, jadi kamu mau didiamin aja di sini. Kalian badut. Jangan terpancing juga. Ya, kita badut, tapi kita mendengarkan penginjilan. Ya udah, kalau aku badut. Kalau Kures Donasi ngaku badut. Ya udah, kalau sih dibilang penginjilan. Oke, yang lain diam. Bagus. Yang lain diam, saya pingin tahu isi kepalanya orang ini. Jadi Belanda itu datang menjajah di sini, itu tentaranya rata-rata laki-laki dan tidak bawa istri, dan tidak bawa istri. Jadi belum kelar itu ternyata Allah gagal. Enggak, saya ingin tahu aja dari kamu. Ini kabur ke Belanda, sebagai penginjil jalanan. Serak. Menjajah di Nusantara ini itu mereka tidak bawa istri, padahal mereka di sini itu ratusan tahun. Mereka tentu melampiaskan syahwat mereka dengan mengambil wanita-wanita di Nusantara ini. Kamu tahu dari mana kalau mereka nggak bawa istri? Saya tanya kepada Anda, ya, itu keturunan Belanda. Sekarang agamanya apa? Mana kalau mereka nggak bawa istri? Udah jawab aja dulu. Keturunan Belanda yang mereka dapatkan dari wanita-wanita pribumi yang mereka pakai itu keturunannya sekarang itu beragama apa? Bikin klaim sendiri, pusing sendiri. Datanya mana mereka nggak bawa istri? Ya karena mereka datang memang nggak bawa istri. Prajurit mereka itu masuk bawa istri ke sini. Menjajah kok bawa istri. Kamu pernah lihat orang tentara Republik Indonesia dikirim? Namanya menetap. Saya tanya sama kamu, pernah lihat orang dikirim TNI dikirim lengkap dengan istrinya pergi? Itu kan cuma beberapa tahun, ini ratusan tahun, Bos. Lah, ini ratusan tahun tapi mereka itu bergantian. Ya udah kalau yang menetap itu yang menetap itu perwira-perwira. Yang saya tanya, prajurit itu ngambil wanita-wanita di Nusantara ini keturunannya itu agamanya sekarang agama apa? Lah nggak tahu. Oh, ya cukup itu pertanyaan. Kamu simpan, kamu renungkan, ya. Enggak, saya nanya gini, kalau emang Kristen agama penjajah, kenapa nggak jadi mayoritas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak jadi mayoritas? Waalaikumsalam. Iya. Ya, kenapa nggak jadi agama mayoritas? Iya, mikir. Ya, karena penduduk Nusantara itu lebih mengedepankan akal sehat daripada doktrin dan dogma. Penduduk Nusantara itu Hindu dan Buddha, bahkan pernah dibaca kitabnya sama orang Islam. Enggak dong. Iya, loh. Sejarahnya kemudian mereka mau sama sejarah. Enggak ada tentara Islam yang datang menyerang kerajaan di sini. Saya mau share screen ya, data kekristenan Indonesia. Minggir, saya mau share screen. Sekarang jawab aja dulu. Lah saya mau share screen. Ketika Belanda, Portugis datang menjajah di sini di Nusantara ini, agama yang terbesar Kekristenan Indonesia ternyata muncul dari abad 7 jedor. Terus gimana datanya? Siapa yang nulis? Yang nulis Syekh Abu Salih Al-Armini, ulama. Tuh. Anjir, suaraku serak pakai teriak-teriak. Tuh, dari abad 7 Nabi lu baru lahir. Gitu loh. Udah ada Kristen di Indonesia, gereja Assyria. Mau bilang apa? Coba angka 6-nya diklik tuh yang paling bawah. Mana? Itu angka 6 tuh, yang dalam kurung biru. Nama sumber itu. Terus tim PPGI anjay dar meledak. Nulis perhitung juga sial. Kalah. Loh, kagak, ini dia ngutip dari sumber yang ada di buku. Penipu. Syekh Abu Salih. Kemarin Injil bahasa pusing lu ya. Ustaz. Nipu nih. Gereja itu mengutip buku yang ada. Udah. Nipu. Malu udah. Malu. Malu-maluin. Malu-maluin menjijikkan. Ayo dong, yang jujur dong. Keturunan dari wanita-wanita yang dipakai oleh Belanda itu sekarang namanya apa? Udah, minum dulu. Gosok. Udah belum? Belum. Oke, lanjut. Iya, PPGI itu mengutip buku ulama yang menuliskan sendiri kedatangan Indonesia. Mana buku ulamanya mana? Ini Buku ulamanya mana? Ini. Baca.
buku ulamanya apa? Lah itu mah gampang ditulis kayak gitu, aku juga bisa. Ya udah, cari aja bukunya. Saya juga bisa tuh udah. Ya, silakan cari bukunya. Sejarah mau dibohongi, lucu ya. Loh, emang bukunya ada kok. Silakan cari. Iya, buku Nggak ada. PPGI ya. Kok Buku PPGI. nangis? PPGI mengutip buku dari ulama. Iyalah, Ada, editor ada. di PPGI Ada. kayak gitu tukang takia. Jangan tell me, Iya, jangan serius. tell me. PPGI Kristen ngutip buku pertama lama. itu ada di Batak sana pertama. Sama kayak saya misalkan ngutip hadis Allah bakar selangkangan. Nah itu kayak gitu. Masih Nah, kurang kalau itu kayak- penghujatan Aderion, itu penghujatan Agak lah. itu penghujatan Kok itu. Aderion mulu? Lu kena mental. Walaupun dalam agama lo itu disebut kasih, tapi bagi kami penghujatan itu Aderion. Oh Jangan. gitu. Kasihan Jangan Aderion. sakiti lah. Kalau Ya udah, ya udah. keluar dari gimana, Pak? Bang Kores. Lu makan dulu nih gua kirim. Saya ini ya, saya luruskan ya. Ini di arena. Arena ini satu lawan satu ya Wan ya. Oh nggak apa-apa, kalian semua rame-rame keroyok saya biar serak tetap ini Keroyok? berusaha. Nggak, tahu Ilmu sendiri. apa lu punya? Ditanya Iya. aja tentang keturunan Zulkifli? Belanda yang ada di Indonesia, agama apa? Apa Zulkifli? Kamu Jangan bawa link nangis. palsu. Gimana Loh, sih? itu Wikipedia link sah itu. Iya lengsa, tapi Kalian apa yang aja tertuang yang tadi? Bikin malu Kalian aja. aja yang tell me, padahal jelas Tell me. katanya. Iya, kamu emang Gereja apa namanya gerejanya di abad ke-7 apa gerejanya? Gimana Asiria, itu? Dek. Jangan pura-pura cowok. Gimana? Jangan buta juga. Iya, di mana? Ini yang kata Gerejanya Quran di mana? ayat 14 nih. Mereka buta, tuli dan bisu. Di mana gerejanya itu di mana? Ya gereja Asiria. Ya Allah diulang-ulang anjing. Iya di mana? Suara Di mana? Gereja Asiria itu di mana? Ya, Yang gereja ada Asiria, anjing. gereja tertua di Indonesia itu peninggalan Belanda. Loh. Anjir itu gereja Asiria udah jelas datanya. Di mana? Di mana gereja Asiria itu di Gereja mana? Asiria. Gereja Ya ampun, gereja diulang-ulang. tertua di Indonesia itu di mana? Loh, Ayo. itu udah jelas itu gereja Asiria ya ampun. Iya gereja Diulang-ulang. gereja tertua di Indonesia di mana? Coba. Ayo dong. Jangan Gereja nangis, tertua. jangan nangis. Loh, Jangan ditanya nangis gereja kalian. tertua. Gereja tertua di Indonesia itu yang mana? Diulang lagi. Ayo, gereja tertua di Makanya Indonesia jangan itu kapan? jangan Didirikannya buta, kapan? tuli dan bisu udah Aduh, keroyokan kasihan kalah kali nangis ini. akan pula. Ini gua Saya keroyokan buka tuh. Tadakur Akbar min Al-Kanai wa Al-Diyar min Nawabin Misrin wa Al-Kitai. Ini websitenya kekristenan semua, buset dah. Nggak ada yang jual bukunya ini. Ini sampai page 4 gua kekristenan semua webnya. Ayo gereja tertua di Indonesia, di Maluku, di Nusa Laut itu tahun berapa? Gereja Sion di Jakarta itu tahun berapa? Gereja Jakarta Belunduk di kiranya, Semarang Belunda, itu tahun Belunda. berapa? Gereja Sodom di Manado itu tahun berapa? Gereja Tua Sika Udah di belum? Maumere itu tahun berapa? Ayo, ungkap kebenaran. Udah belum? Bukunya mana ini coba? Udah Ayo, belum? gereja tertua di Indonesia tunjukkan tahun berapa berdirinya. Saya pengen lihat. Donasi lu mau beli buku hasil donasi? Apa tuh? Lu mau beli Kenapa? buku yang Nggak tadi hasil usah donasi? yang kayak begitu-begitu. Di sini bukan anak-anak. Sini ya. Ya daripada Udah. donasi lu jadi sekolah Zulkifli. gratis kan. Buat lu Udah sendiri kelar belum? keluarga. Ya lu jadi nasi Terus bungkus. apa? Jadi Iya, saya tanya 199.000 sama per gereja bulan. tertua di Indonesia yang kau katakan itu dari abad ke-7 apa namanya dan di mana? Ketawanya kita banget dia. Udah ini lah, Pak nggak Bos usah itu, kayak Lo ya, lo diulang-ulang mulu Zulkifli, sumpah dah. Ya, karena kamu nggak jawab. Udah dijawab lu masih diulang-ulang. Iya, tahun berapa gerejanya yang tertua di mana? Tahun berapa Lah itu didirikan? datang aja tahun 631 Nabi lu belum brojol itu. Ya, di mana didirikan itu? Gereja Lo datang tertua ke di Indonesia. Indonesia gereja Di gereja Asiria. tertua dibangun 1678 Pak Bunda. Apa? Itu data buatan Islam itu hoax. Emang Islam penyebar gereja hoax. tertua di Jakarta ini. Karena Islam diperbolehkan membuat siasat itu. Gereja Pasal tertua di ayat Jakarta ini gereja tertua di 18. Indonesia. 1678 ini Bunda. Oh, kasihan kali. Oh, katanya abad ke-7 tadi. Gereja Lah, itu websitenya yang di Maluku, itu yang di Maluku, yang di Maluku, teroris di Maluku, di Maluku 1719. Aduh, katanya abad ke-7. Entah. Ini Masih itu Pak Acehnya orang Ferguson. Di Maluku Udah nih. belum, udah belum. Udah Udah belum. Maluku. Udah. Sekarang giliran tunjukkan data. Gereja Surat Sion. malumu sudah putus kayaknya ya. Gereja Sion, Gereja Sion. Saya santai, saya orangnya Ini santai gereja kalian kalau Sion. jontan. Oke, Gereja Belunduk Jawa Timur. satu. Kita kasih kesempatan Nah, Ferguson untuk Iya. menunjukin Untuk data saya pembayaran. screen. Kalau Gereja ngerti kalian tertua. mah santai aja, apalagi suara gue serak lagi. Nah, Gereja. iya itu tadi Kayaknya website. mau mati kamu ya. Kok suaranya Gereja serak? tertua jahat di banget. Indonesia Mau usia didoain berapa mati. coba? Kalau Ayo, saya ayo. meninggal, yang mentausiai siapa yang Udah, meninggal jangan meninggal kayak siapa? gitulah. Yang dewasa lah, cepat. Lo dia duluan kok. Tunjukkan gereja tertua di Indonesia itu tahun berapa? Diam. Ya, oke. Jangan ngomong Sip. terus. Oke.
Iya, tadi website yang ditunjukin nama siapa tuh tadi? Itu website jihad, coy. Buatan kalian tuh yang suka taki Arab. Gereja tertua tunjukkan. Ini dari Kompas loh, ini dari Kompas loh. Bukan dari Kompas loh. Siapapun bisa melebeli. Siapapun bisa melebeli namanya. Udahlah. Katamu mana? Ini kan sudah ditunjukkan. Siapapun bisa Katamu mana? melebeli namanya. Ya Allah, gua ngomong dikit di pol. Sebentar. Satu-satu. Oke, mungkin saya ambil alih sebentar. Nah, mungkin yang lain tolong diam, biarkan Guru Dazuma dulu dengan... Saya dulu ya. Saya duluan ya, baru ya. Oke, baik. Siapa? Ya, nggak apa-apa. Gini, saya barusan baca. Ini dari tulisan dari Antonius Tukiran. Iya, karena kita harus meng-cross check data itu. Antonius Tukiran ini tulis begini deh. Kalau kita bicara itu mulut bisa ditahan, biar orang bisa dengar ya. Oke deh ya. Ya, kamu juga jangan kejang-kejang, nak. Tidak, jangan terlalu cerewet deh. Oke. Sekarang saya baca. Antonius Tukiran di dalam Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pinelang ya. Ini bisa ada datanya di saya. Ya elah, premisnya ini pasti panjang ini. Gue pasti nunggu ini. Pasti nunggu premisnya panjang nih. Saya kira laki-laki tuh yang cerewet ya. Coba Sekolah Tinggi Filsafat Seminari. Banget. Sekolah tinggi filsafat. Inti poin gitu pertanyaan. Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pinelang. Ini tulisan dari Antonius Tukiran ya. Dia mengutip buku yang disebutkan tadi dari Syekh Abu Saleh yang dimaksud sama Wikipedia tadi. Nah, ternyata di sini itu tidak langsung ditulis Indonesia seperti itu. Di sini ditulis di dalam artikel di dalam penelitian yang dilakukan sama orang Kristen sendiri nih, Antonius Tukiran. Dan itu ditulis oleh itu kesimpulan yang ditulis oleh Pater Yebaker ya. Pater Yebaker menuliskan kesimpulannya ya terhadap analisis informasi yang katanya ditulis dari Syekh Abu Saleh Al-Armeni. Oke. Jadi ini adalah penulis Armenia abad ke-7. Jadi tidak jelas-jelas dikatakan itu dari Indonesia, kesimpulan dari Yebaker gitu. Ini supaya Anda paham. Jadi kitabnya itu namanya Tadakkur Fiha Akhbar min Al-Kanais wal Adyar min Nawahil Bisri Al-Ifqal. Ya kira-kira begitu udah ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi memang sumber kekristenan itu kadang-kadang orang cerita cacing jadi ulang naga. Itu problemnya. Ya silakan ada. Poin-poin yang mau kamu sampaikan apa? Poin yang saya mau sampaikan itu kesimpulan prematur. Jadi itu tidak jelas dikatakan langsung dari Indonesia gitu, itu nggak ada dalam buku itu. Itu hanya kesimpulan dari prematur soal apa? Jangan dari Pater Yebaker gitu. Ini ditulis apanya? Kamu pura-pura tuh ya, sumum bukmun om yanfahum la yarji'un itu ya. Apa sih? Sudah saya 2 kali menjelaskan. Poin kamu ini lagi bahas apa? Gini, jangan dipotong ya supaya telingamu dipakai mendengar dulu. Peter Yebaker menarik kesimpulan dari tulisan Syekh Abu Saleh Al-Armeni. Dan itu hanya kesimpulan yang sebenarnya tidak ada penyebutan Indonesia di situ. Ya begitu. Oh, ala buku yang tadi. Buku yang tadi itu yang menuliskan kekristenan Indonesia dari abad ke-7 sebelum Nabi lahir. 3 kali saya jelasin. Ya itu kan pendapat seseorang, bebas aja gitu. Yang penting Wikipedia ngapain berbohong untuk hal-hal yang nggak ada untungnya buat dia gitu. Ini saya proses dari langsung tulisan ilmiahnya. Ya jadi memang buku yang mana ini langsung dikutip di bukunya itu tidak ada tulisan Indonesia di situ. Yang ada adalah kesimpulan dari Pater Yebaker. Komentar terhadap buku itu gitu loh. Terserah kalau kamu mau mengkritik buku. Seseorang bisa mengkritik buku, tapi kan belum tentu kritiknya itu benar. sekarang gini ya. Jadi sekarang begini ya. Ada orang nggak pernah baca buku, saya bukan kamu tulisan ilmiah. Coba saya share ya, biar bisa. Kamu mau tulisan ilmiah itu juga. Masalahnya sayang gitu. Kita itu lebih dalam gitu mengkajinya. Kita tidak berhenti di kelas Wikipedia kayak itu. Dan memang betul teman-teman kita di sini sudah kasihan gitu ya. Sigap mereka melihat bentuk-bentuk kebohongan yang seperti itu. Terlalu dini kalau termasuk. Orang datanya udah jelas di Wikipedia, kalau nggak terima ya. Makanya bisa di cross check sendiri. Bentar, gitu. sedikit Ustaz Alwan. Iya, silakan. Malik, you tahu Wikipedia nggak? You Kenapa? tahu Wikipedia itu apa nggak? Ya tahu lah, kan gue buka barusan. Jangan pura-pura bego. Wikipedia itu apa? Coba. Wikipedia itu website sumber informasi dong.
Iya, nah gimana caranya Wikipedia itu menampilkan data, terus data-data mana yang bisa masuk? Ini gue kasih tahu sama you ya. Wikipedia itu kalau dibawa, misal buat jurnal itu ditolak, diketawain di dunia kampus. Yang kedua, Wikipedia itu ensiklopedia bebas. Aku bisa nulis tentang you, Ferguson, bla 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 dan lain sebagainya. Ku upload di Wikipedia itu ada, semuanya bisa. Bahkan si Aldo, Sam Aldo itu juga punya tulisan di Wikipedia. Jadi standar ilmiahnya itu rendah sekali. Dan kalian juga sering pakai Wikipedia, kena jedor. Siapa nggak pernah gue? Ayo. Aduh, menyedihkan kalian. Kalian tuh pengguna Wikipedia, coy. Pengguna website buatan Islam jihad supaya dapat bidadari. Ya, tapi ya udahlah, terserah kalian. Ya, lanjut tuh sama dan yang lain. Orang kalian sendiri juga pakai Wikipedia, kok giliran sekarang ketampar sama Wikipedia. Oh, Wikipedia gini, alah, udahlah nggak usah munafik muka dua. Soalnya si Malik ini mau diskusi atau mau menghujat ya? Ya udah kalau gitu, saya kalau dibilang menghujat saya izin keluar dulu. Kan begini, Malik itu datang-datang saya juga udah terlalu di kelamin. Bentar, suara saya juga udah terlalu serak. Lu kemana Malik, kok takut, kok kabur? Bukan takut, suaraku udah terlalu serak. Kalau diterusin besok sakit parah. Mau check out ya, kau? Bencong dia. Sih. Bencong. Tapi serius, saya baru dapat laki-laki secerewet ini, serius. Lah kamu premis aja panjang kok, kamu yang cerewet. Bencong dia. Premis aja panjang banget. Biasanya itu dibanci di kolong jembatan pernah saya dapat segini, tapi belum pernah seperti ini gitu loh. Tuhan Yesus memberkati kalian. Laki-laki kok cerewet sekali. Ya, silakan. Udah keluar Maliknya. Ya, Bang Kores, silakan sambung. Bentar, tadi dia bawa data dari Wikipedia. Iya. Nah ini saya bawa data gereja di Indonesia tertua itu abad 17 dari Wikipedia. Dia itu. Emang kakak aneh sih, kayak gitu. Saya dari tadi aku, lemas benar. Diem aja, kayak Kang Juma, kayak Kang Alwan. Oke, mungkin ada lagi, mungkin kita satu-satu ya dari pihak kekristenan di sini ada yang mau angkat tangan. Kita bahas, silakan. Jadi kalau di arena MMCI Anda boleh angkat topik apa saja, bebas ya. Asal jangan kayak orang kesurupan, ngobrol santai aja. Di sini ada Guru Ndazuma, ada teman-teman yang lain. Silahkan Anda angkat topik atau ingin membahas tentang yang barusan dibahas Bang Zuma tentang Sang Mesias. Nah itu juga kalian harus klarifikasi itu pernyataan yang dari Bang Zuma tadi bahwa kenapa kalau misalnya kepada yang lain itu dipanggil yang diurapi sementara untuk Yesus dipanggil Sang Mesias. Nah di sini ada Emil ini Kristen bukan? Saya Islam. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini berarti sudah nggak ada lagi. Mungkin di live comment linknya dicantumkan nggak link ke Zoom ini biar bisa terarahkan ke sini. Nggak ada lagi ya? Oke, mungkin kembali ke Guru Ndah. Mohon maaf tadi kepotong. Silakan Guru Ndah. Iya, makasih. Ya, jadi kalau menanggapi si Ferguson itu, ya memang dia itu nggak bisa serius. Ya kerjanya memang cuma menghujat. Udah hafal mati. Iya. Jadi kembali kepada tema kita, kenapa kemudian susah kita menemukan adanya acara keagamaan di mana di antaranya. Assalamualaikum. Kalian diundang ke FIC kalau berani, kalau nggak berani nggak apa-apa. Iya. Kalian diundang ke FIC kalau berani, kalau nggak berani nggak apa-apa. Kalau teman-temanmu nggak berani ya nggak apa-apa kalau dia nggak mau masuk ke sini. Ya, ini acara di arena itu adalah acara ruang dipersilakan kepada Kristen bertanya 1000. Nah, gini Zulkifli, kan tadi saya udah bertamu di sini. Kalau kalian mau bertamu ke sana ya silakan gitu. Kalau berani aja gitu. Kalau nggak berani nggak apa-apa. Nggak maksa kok. Ini bukan masalah berani atau tidak. Iya, itu aja saya mau nyampein. Kalian. Ya udah kalau nggak takut mampir lah. Kalau nggak kami cuma takut ini terkontaminasi. Iya. Enggak. Nggak usah panik. Nggak ada kepanikan. Ngapain panik?
kami Terus nggak pernah secara panik ya teknis, kepada Kristen. Insya Allah kami adil seadil-adilnya gitu. Sedikit pun kami nggak ada panik dengan Kristen. Ya udah, kami ngapain? dulu kalau emang mau bertamu, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak maksud. Ngemis, paling Ya, ngemis piur. ini acara resmi, teman saya datang sini, bertanya di sini gitu. Dia mau ngemis konten itu. Iya betul, dia mau ngemis itu. Dia mau ngemis konten ya? Iya. Kayaknya gitu. Kebiasaan Ferguson. Ya jadi memang menyakitkan sih, karena mau kayak mana lagi, Yahudi nggak ngakuin, tapi mereka ngaku sebagai penerus Yahudi. Islam nggak ngakuin, tapi istilah-istilah Quran ada di dalam kitab mereka. Sementara tidak diakui ini adalah hal yang sangat menyakitkan gitu loh. Belum lagi yang saya paparkan, ya orang-orang Yahudi menolak Yesus itu karena Yesus berasal dari keturunan Nathan. Sementara mereka dijanjikan Mesias itu datang dari keturunan Salomo. Jadi memang menyakitkan. Jadi mungkin Kang Juma, saya mau pamit ya. Boleh Bang, makasih ya. Untuk Iwan Villa, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kayak gitu sahabat-sahabat. Berbicara mengenai Mesias, umat Islam itu sudah final ya. Berbicara mengenai Mesias, ya kita menyebutnya dengan sebutan Al-Masih, seperti yang saya uraikan tadi. Jadi bukan cuman Isa yang digelari Al-Masih, Dajjal juga disebut dengan Al-Masih. Nah, terkait dengan Islam itu berdiri bukan karena kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab perjanjian baru, ya, dan kemudian mengiyakan ajaran-ajaran sebelumnya sebagai ajaran yang harus digenapi, bukan. Tetapi Islam itu adalah agama yang meluruskan segala sesuatu yang Tuhan wahyukan kepada umat terdahulu, yang kemudian dibelokkan, disembunyikan, ditambah dan dikurangi oleh mereka. Itulah Islam. Jadi kemudian ketika Islam itu datang, seruannya sifatnya tidak temporer, tetapi dia sesuai dengan perjalanan zaman sampai kiamat. Itulah Islam. Sehingga poin-poin di dalam pengajaran Islam itu tidak mati saman. Tidak pernah mati saman. Contoh misalnya, ini kita keluar sedikit dari tema tentang peperangan. Tentang peperangan. Di Islam itu tidak kemudian mengatakan janganlah engkau berperang, tetapi justru diizinkan berperang jika kita diperangi. Berbeda dengan ajaran sebelah. Tidak ada lagi itu peperangan. Tapi yang ada adalah kasihi musuhmu. Tapi sayang sekali, ya, urusan kehidupan anak keturunan Adam itu sudah digariskan. Sudah digariskan bahwa akan selalu ada pertentangan antara satu sama yang lain. Itulah manusia. Nah, karena ada pertentangan seperti itulah, kemudian dikarenakan adanya iblis di tengah-tengah manusia, maka Allah memberikan tameng berupa Al-Quran, memberikan solusi. Kalau mereka tidak, kasihilah musuhmu. Jadi kalau ada orang yang datang menjajah, ya kasihi. Bahkan diajarkan kalau ada yang mengambil anakmu, ya kasih juga istrimu. Ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Ditampar yang kanan, kasih yang kiri. Ditampar 3 kali, kasih lagi 2 kali. Dan seterusnya. Itulah ajaran yang mematikan akal sehat. Ya, contoh misalnya kasihilah musuhmu, berdoalah kepada mereka, ya, supaya mereka itu mendapatkan kebajikan-kebaikan. Nah, ini kayak mana ceritanya? Musuh kita itu adalah penjahat, perampok, pencuri, pembunuh, pesina, ya, yang tukang menculik anak. Itu musuh kita itu. Tapi itu mau dikasihi. Kayak mana itu ceritanya? Belum lagi kalau ada penjajah datang ingin merampas negara ini. Pakai ajaran kasih udah selesai, habis negara ini diobrak-abrik. Karena tidak ada perlawanan. Kalau di Islam itu diajarkan untuk melakukan perlawanan. Nah, itulah kesempurnaan ajaran Islam. Jadi tidak mati saman dia. Yang dikatakan ajaran mati saman, contoh misalnya dalam Imamat 13 ya, dikatakan begini, jika di antara kamu ada yang memiliki bintik putih di kulit, semakin hari bintik putihnya itu makin banyak, maka cara pengobatannya bawa ke imam,
sampai di imam, itu orang dikurung selama 7 hari. Ya. Setelah dikurung, kemudian bintik-bintiknya tidak berkurang, bintik putihnya tidak berkurang pada kulitnya, maka dikurung lagi selama 7 hari. Nah, kalau sudah 7 hari dikurung, orang itu sudah badannya sudah penuh putih semua, orang itu disebut tahir, barulah boleh dibebaskan dari kurungan. Apakah masih bisa dipakai saat sekarang? Nggak bisa. Orang pano kok dikurung. Gimana itu? Orang kena pano, cara pengobatannya dikurung, tidak mandi, tidak ganti baju selama 7 hari. Kalau tidak sembuh dikurung lagi 7 hari. Ya tambah panoan lah matanya. Kata Bang Sugi, bisa-bisa biji mata hitamnya juga panoan kalau dikurung kayak begitu. Nah, ajaran itu nggak bisa lagi dipakai. Berbeda dengan ajaran Islam. Itu sejalan dengan perkembangan zaman. Apapun zamannya, Islam tetap bisa digunakan. Itulah hebatnya. Nah, kembali kepada tema kita, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang Mesias ini. Jadi yang tadi saya uraya, Daud itu juga adalah Kristus, Kores Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, apalagi Elisa Kristus, kemudian Salomo Kristus, semuanya Kristus. Tetapi di dalam kitabnya Kristen versi Indonesia, Kristusnya dihilangkan, diganti menjadi yang diurapi. Sementara Yesus, Kristusnya masih tetap. Karena memang Yesus mau dijajakan, mau dijual supaya laku, supaya diimani sebagai juru selamat, sebagai sebagai Tuhan yang datang menebus dosa manusia. Seperti itu. Saya kira dari saya sementara seperti itu. Kalau ada tambahan silakan. Baik, terima kasih Bunda Zuma atas paparannya. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang ingin menambahkan silahkan. Bang Emil mungkin, Bang Kores, Ustadz Alwan. Ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah jelas apa yang dikatakan oleh Bang Zuma tadi ya. Seperti dia saya ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada Mesias, kepada Kores, yang tangan kanannya aku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dan banyak lagi ayat-ayat menjelaskan bahwasanya yang disebut Mesias itu bukan hanya Yesus. Contoh yang disebutkan Bang Zuma tadi, Saul di Samuel 10:1, Harun gitu kan, di Imamat 8:12, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi kalau dilihat dari Alkitab yang di Perjanjian Lama, bahwasanya Mesias itu adalah sebuah konsep lama yang diharap oleh Yahudi tapi belum pernah terwujud. Itu saja Bang Abednego. Dilanjut. Baik, terima kasih Bang Erwin atas tanggapannya. Nah, mungkin silahkan rekan-rekan yang ingin menambahkan. Bang James mungkin. Sedikit lagi, apa itu tadi yang dibawa oleh siapa tadi, Malik ya, datang membawa pemahaman rahmatan lil alamin. Siapa tahu Bang Zuma bisa menjelaskan apa sih pemahaman rahmatan lil alamin yang sebenarnya di dalam Islam ini, supaya kita juga sahabat-sahabat kita Muslim yang mungkin banyak sekali belum tahu pemahaman rahmatan lil alamin itu seperti apa. Yang dibawa oleh Malik tadi dikatakan menyayangi babi lah gini kan, itu yang kita pahami itu kan saling menghargai, menyayangi antar umat manusia yang kita ini sebagai makhluk sosial gitu kan. Itu Bang Abednego. Baik, terima kasih. Tafadhol Bunda Zuma. Oke, baik. Iya betul, saya sampai hampir lupa ya apa yang kemudian dituduhkan seperti yang diuraikan tadi oleh Ferguson. Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi yang menjadi objek di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedatangan beliau diutus sebagai rasul itu sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang tadinya para nabi diutus hanya kepada Bani Israel, Musa kepada Bani Israel, lalu kemudian Daud
kemudian Salomo, Yakub, Harun, kemudian Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada umatnya masing-masing. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam semesta. Kemudian dipelintir oleh Ferguson, ya kalau begitu bacakan Al-Quran kepada ayam, kepada apa tadi, banyaklah yang dia sebutkan. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat. Makanya Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis Bukhari Muslim itu, di dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan begini, seorang Muslim itu adalah orang yang mana orang-orang Muslim lainnya merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Dan juga dikatakan begini oleh Rasulullah, seseorang bertanya kepada Nabi, ya, apakah amalan-amalan yang baik di dalam Islam? Rasulullah Muhammad SAW kemudian memberikan pengajaran. Engkau memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal. Itulah yang salah satu contoh rahmat itu. Ya, Islam dikatakan rahmatan lil alamin, yang mana terdiri dari rahmat yang berarti kasih sayang dan lil alamin yang berarti seluruh alam. Artinya Islam itu mengajarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Bagaimana kemudian seorang yang memahami Islam itu akan menjaga lisannya, akan menjaga pola hidupnya, akan menjaga cara tata kramanya, caranya berbicara terhadap orang yang lebih dewasa dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan rahmat. Mengajarkan etika, mengajarkan akhlak, mengajarkan budi pekerti, itulah yang disebut rahmat. Dan cakupannya bukan hanya satu golongan, tetapi kepada seluruh umat manusia. Makanya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Itu banyak tuh. Perintah-perintahnya diserukan kepada seluruh umat manusia. Ini yang disebut dengan sebutan rahmatan lil alamin. Bukan berarti seperti di dalam kitab mereka diajarkan bahwa pergilah ke seluruh bumi, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, sementara mereka tidak pernah menginjili ayam, tidak pernah menginjili kucing. Nah, lain cerita kalau pendeta siapa tuh? Agung, dia ngaku setiap hari dia nginjilin tikus, nginjilin ayam, kupu-kupu. Ada tuh di konten saya tuh. Pendeta Agung menginjili binatang-binatang. Dan dia mengaku gitu. Nah, jadi saya simpulkan bahwa rahmatan lil alamin dalam prinsip utama di pengajaran Islam itu merupakan berkah atau merupakan sebuah hal yang menjadi penolong bagi umat manusia. Bagaimana kemudian manusia Islam itu, khususnya umat Islam, ya berlaku baik terhadap binatang, berlaku baik terhadap tumbuhan. Dan itu diajarkan. Kesempurnaan itu seperti itu dalam Islam. Ya, contoh jangan terlalu jauh. Ketika ada aksi ya mendatangkan umat Islam seluruh Indonesia, ada jutaan manusia. Rahmatnya itu menginjak rumput pun itu tidak. Membuat sampah berserakan di mana-mana itu tidak. Itulah salah satu contoh bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan berarti seperti perintah di dalam kitab mereka, beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Nah, artinya mereka harus menginjili, membacakan gospel kepada makhluk juga yang selain daripada manusia. Ya, saya kira begitu ya. Dari saya, mungkin ada tambahan dari Adinda Rifa, beliau baru bergabung dengan kita. Makna daripada rahmatan lil alamin. Nah, di sini juga ada saudara adik saya Mahadewa. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Nuri. Ya, kadang-kadang kita memang harus bersabar menghadapi penghujat seperti Ferguson karena ketika dia memaksakan membaca secara letterlek lalu memaksakan pemaknaan terhadap kitab kita, sebenarnya kan dia sedang mencoba melakukan hal itu karena sudah terbiasa dengan kitabnya gitu kan. Sama seperti dia memaksakan bahwa oh Tuhan kalian punya betis, Tuhan kalian punya muka, maka Tuhan kalian manusia. Lalu kita kembalikan ke dia, oh Tuhan kamu punya bulu paha ya gitu. Nah, jadi kita akhirnya debat kusir, debat yang tidak bermanfaat. Nah, kalau terkait tentang rahmatan lil alamin Islam itu rahmatan lil alamin karena memang Islam itu untuk khalifah, untuk manusia yang seharusnya menjadi rahmatan lil alamin. Contoh, ini hal simpel saja. Kita ini umat Islam, bahkan untuk yang kita makan saja, kita harus punya adab.
maaf seperti memotong hewan yang kita makan saja. Bayangkan perlakuan umat Islam, pisaunya harus tajam. Kita tidak diajarkan memakan makanan yang dipukuli dulu sampai mati, terkaing-kaing lalu dibakar, ditusuk dari belakang. Tidak ada dalam Islam hal seperti itu dibolehkan. Bahkan ketika umat Islam ini seandainya terjadi peperangan yang naudzubillah terjadi ya, karena memang dulu Indonesia pernah mengalami hal itu. Kita bahkan ada aturan dari Rasulullah, jangan membunuh anak-anak kecil, jangan memotong pohon-pohon, jangan merusak pohon, kemudian jangan menghancurkan rumah ibadat orang lain juga. Itu diajarkan sama baginda Rasulullah SAW. Artinya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, memang untuk seluruh alam. Kita tidak bukan berarti seperti yang dihujatkan oleh Ferguson, karena sebenarnya dia mau mencoba menyamakan posisi Bible-nya dengan kita, padahal tidak bisa sama. Islam menjadi rahmatan lil alamin. Artinya kita sebagai umat Islam yang diajarkan hukum-hukum dari Allah, bagaimana cara memperlakukan alam ini. Nah, maka kita juga umat Islam harusnya juga menjadi rahmatan lil alamin. Sama ketika kita berusaha sesabar mungkin menghadapi penghujat sekelas Ferguson, Sofiatul, atau seperti Aderion, itu kita sedang mencoba untuk bersikap menjadi rahmat. Ya, walaupun mereka menghujat, kita coba untuk bersabar. Nah, jadi bukan terbatas di hal yang alam yang dia maksud seperti apa. Bahkan untuk tanah pun kita tidak boleh berperilaku sewenang-wenang terhadap apapun di dunia ini. Terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan, kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Ada batasan-batasan dari ajaran Islam ini terkait kita memanfaatkan isi dunia. Bahkan barang siapa yang merusak bumi, nah itu jelas itu ya, orang-orang yang merusak bumi ini tuh ada dimension dalam Al-Quran seperti apa kesudahan daripada mereka. Nah itu mungkin dari saya Bang Zuma, terima kasih. Lanjut yang lain. Assalamualaikum. Oke, mohon maaf, bagaimana di arena karena kita cukupkan di sini dulu, lalu kita lanjut lagi diskusinya. Karena sudah tidak ada. Bentar, kasih Bang Dewa dulu Ustaz Alwan. Ada. Oke. Berarti Bang Dewa sama Kores ya. Ada lagi? Oke, Kores silakan. Bang Dewa dulu nggak? Bang Dewa silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dapat ilmu baru juga ya dari rekan-rekan yang ada di sini semua, khususnya dari Bang Juma yang luar biasa gitu kan. Cukup adrenalin juga ini Bang. Pembawaannya jadi pengen ngutang beras sama rokok ini di warung, bener suaranya. Lupa lagi berarti. Ya, maksud rahmatan lil alamin itu ya untuk alam semesta. Ya kita diajarkan semua sama Rasulullah SAW. Jangan percaya sama Bang Juma, jangan percaya. Sama Uniripa juga jangan percaya. Apalagi sama Ustadz Alwan, jangan percaya. Ini siapa yang mengatakan Nabi Muhammad? Pengajarannya sampai kepada Bang Juma, pengajarannya sampai kepada Uniripa, kepada Ustadz Alwan. Akhirnya kami sampaikan kepada semua umat manusia. Kan begitu. Kami diajarkan semua dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari mulai kami dilahirkan sampai yang namanya kami meninggal, semua diajarkan. Nah itulah makna dari rahmatan lil alamin. Jadi kita untuk menjaga kelestarian alam semesta juga ya kan. Contoh kayak muslim ini kita dilarang yang namanya untuk merusak apalagi saling, ya pokoknya intinya begitulah. Makanya kalau misalkan mau kita kasih sayang juga gitu kan kepada semuanya. Nah kalau misalkan toh nyari jodoh, carilah jodoh yang alumni 212. Jangankan yang namanya mertua, hati istri, rumput aja kami jaga, itu luar biasa itu. Contoh seperti Dewa, alumni 212. Itu aja dari Dewa, itu aja. 212 berarti 212 ya. Alumni ya Bang Dewa ya. Silakan Kores. Bang Dewa ini paling bermakna terus entertainment loh kalau udah syiar Islam tuh. Panutan. Nah, enggak juga. Siap Bang Dedeoku. Nah, Ikhwa, ini topiknya tadi juru selamat ya. Ini yang mesti kita ketahui kalau misalnya kenapa sih Yesus tuh bisa gagal jadi juru selamat Yahudi. Nah, begini, aku akan share screen. Nah, kita lihat di sini ya. Pertama, dalam Yahudi itu Mesias itu mempunyai tugas-tugas dan cara-cara gimana dia supaya menjadi Mesias gitu kan, atau yang diurapi. Nah, ini kita lihat di sini. Di Yeremia 23 berapa ya? Lupa aku. Yeremia Yeremia 237. Perhatikan. Ini
orang-orang Israel itu nanti akan ngumpul lagi di Israel semuanya oleh Mesias, gitu kan. Nah, apakah kejadian oleh Yesus? Kan enggak, mencar-mencar. Ini gagal ini. Lagi sekarang, ini di Yeremia 30, ayat 30 nomor 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Lah zaman Yesus kan enggak mencar-mencar itu orang Israel. Ada yang di Arab, bahkan sampai yang di Yemen itu. Ada yang di Mesir gitu kan. Ada yang di daerah, ya pokoknya ke daerah-daerah inilah selatan sama timur gitu. Zaman Yesus nggak kekumpul ini orang Israel. Lagi sekarang, yang paling nyelekit itu ketika nanti Mesias turun, perhatikan di Yeskiel 45 nomor 22. Pada hari itu raja ini Mesias ya, karena zaman Yeskiel udah nggak ada raja Israel. Pada hari itu raja harus mengolah lembu jantan sebagai korban penghapus dosa. Dar meledak mereka. Batal itu penyaliban Yesus. Kalau misalnya Yesus turun lagi terus menjadi Mesiasnya Yahudi. Karena diharuskan memberikan korban penghapus dosa. Untuk dirinya, lihat. Dan untuk penduduk negeri. Nah, yang kayak gini-gini mana tahu terhitung. Ini punya Yahudi, lihat. Mesti ngorbanin korban penghapus dosa lagi. Lah, terus penyaliban Yesus buat apa? Ya buat dongeng-dongeng Yunani sana lah. Itu paling tepat. Kemudian kita lihat. Ketika yang namanya Mesias itu diurapinya pakai apa sih? Nah, di sini dijelaskan. Semua ada di tanah itu. Ini ada di mana ya? Lupa. Nah, ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, kayu manis yang harum setengah dari itu, berarti 250 sikal. Tebu 250 sikal juga, terus kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun. Berarti ada berapa elemen nih? Ini kan haruslah kau buat semuanya campur-campur, terus itulah yang harus menjadi minyak urapan kudus. Nah, diurapinya tuh pakai ini, minyak urapan kudus. Ini tuh berarti ada 5 item ya. Kita lihat coba. Pertama mur, kedua kayu manis, 2, ketiga ada tebu, keempat kayu teja, kelima minyak zaitun. Ada 5 item untuk membuat minyak urapan kudus gitu. Sekarang perhatiin Yesus. Ini di apa nih? Markus 14 nomor 3. Ketika Yesus berada di Betania, rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk-duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu. Mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkanlah minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, ini Yesus diurapi pakai minyak narwastu. Sekarang kita googling aja minyak narwastu apaan sih? Aduh, mana? Nih, minyak narwastu. Kita cek. Nah, ini minyak narwastu. Sejarah aja ya gitu ya. Sejarah. Nah, ini udah dijelasin nih. Kita coba langsung lah kita pakai kandangnya mereka. Minyak narwastu. Nah, lihat, tanaman ini banyak tumbuh di India Utara, gitu kan. Jadi minyak narwastu itu cuma satu item, yaitu tanaman yang tumbuh banyak di India. Ya, kalau begitu Yesus ini Mesiasnya India lah, bukan Mesias Yahudi. Jangan dicocok-mologiin. Karena Yahudi, kalau bisa kita lihat, dia menggunakan 5 item untuk menjadi minyak urapan kudus. Ini ada di Keluaran 30 nomor 22 sampai 25. Udah beda, makanya nggak nyambung kemana-mana ini menunjuk Yesus sebagai Mesias itu. Kenapa bisa nggak nyambung? Karena yang bikin Mesiasan itu Yunani, orang-orang Yunani. Nggak ngerti dia orang Yahudi itu kayak gimana. Lihat minyaknya pakai minyak dari India Utara coba. Masalah tempat lah mereka. Itu yang ketiga. Ini sekarang yang keempat yang paling parah. A person who place the anointing oil. Jadi orang yang naruh itu minyak urapan kudus ke seorang raja atau seorang imam besar adalah yang pernah diurapi sebelumnya. Jadi orangnya tuh mesti yang, jadi terus ya bersambung gitu. Legasinya tuh turun dari orang yang diurapi kemudian ke orang yang diurapi lagi. Ini perhatiin di Markus 14 nomor 3. Siapa sih yang ngurapin si Yesus ini pakai minyak narwastu? Seorang perempuan. Mana ada raja sama imam perempuan gitu. Ini udah jauh kemana-mana gitu loh. Itu loh kekristenan. Tolong dipahami gitu. Kenapa makanya nggak bisa jadi Mesias itu, nggak bisa, gagal. Jauh kemana-mana. Pertama tadi ngumpulin orang, nggak kekumpul orang-orang Israelnya.
Terus mesti ngasih korban penghapus dosa. Yesus dibilang malah penyalibannya penghapus dosa gitu kan. Nggak nyambung. Terus yang kedua, minyak urapan kudusnya itu udah ribet banget tuh Yahudi. Ini cuma pakai minyak narwastu yang datang dari India. Terus yang ngurapin mesti orang-orang yang sudah pernah diurapin. Sekarang ini seorang perempuan yang diurapin. Nggak nyambung kemana-mana gue bilang. Jadi inilah kebenaran. Memang sakit untuk diterima, cuma itulah kenyataannya. Jadi selamat datang di kebenaran. Jangan sakit hati karena ini kenyataannya. Yesus kalian paling cocok jadi Mesiasnya India, bukan Mesiasnya Yahudi. Sekian. Syukron, katsiron akhina alwan untuk waktunya. Wa'alaikumsalam. Oke, baik, mungkin ada lagi mungkin terakhir penutup mungkin dari Kambal juga untuk sebelum kita tutup di arena lalu kita lanjutkan ngobrol atau diskusi. Silakan ditutup aja deh. Yang pada poinnya kan tadi kita kembali kepada tema tentang Mesias itu udah sangat jelas ya, bahwa bukan cuma satu manusia yang disebut Mesias di dalam pengajaran Yudaism. Jadi banyak orang yang disebut Mesias yang artinya orang yang diurapi. Tapi yang kemudian terakhir dijajakan itu adalah seorang yang bernama Yesus dari keturunan Nathan, sementara Yahudi yang dia tunggu dari keturunan Salomo. Ya, itu poin penting supaya bisa diingat oleh teman-teman netizen di luar sana. Yahudi menunggu Mesias dari keturunan Salomo, bukan dari Nathan. Sementara Yesus dari Nathan, berarti nggak nyambung, makanya nggak diterima, tidak diimani sebagai Mesias, sebagai Nabi, sebagai Rasul dari Tuhan. Saya kira begitu dari saya. Terkait dengan Ferguson itu anggap saja angin lalu, itu memang biasa, itu permainan dia memang. Dia adalah orang penting di kalangan debater Kristen, tapi bagi saya dia hanya sampah. Saya kira begitu deh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang ada di sini, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, Anda luar biasa. Terus kepada netizen, ya kami tetap bisa kuat berdiri itu karena semangat dari antum semua. Semoga doa-doa kalian yang baik itu diijabah oleh Allah. Demikian dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.